Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Hobi Bola. Selamat Hari Rabu teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. H+5 setelah kegagalan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 ataupun menuju ke ronde 5 kualifikasi Piala Dunia zona Asia ya. Dan tentu sampai saat ini kita masih menunggu bagaimana yang dilakukan oleh federasi, tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh PSSI. Tentu sampai saat ini kita masih menunggu kabarnya ya. Karena memang kemarin ketika rombongan Timnas Indonesia yang pulang ke Jakarta termasuk ketua BTN itu tentu nanti akan menunggu rapat Exco untuk evaluasi terkait kegagalan ini. Begitupun juga kemarin Waketum Zainuddin Amali juga ditanya oleh wartawan, sempat ditanya kenapa Patrick Kluivert ini tidak ikut pulang ke Indonesia gitu, malah pulang ke Belanda bersama gerbongnya. Dan jawaban dari Waketum justru ya tidak tahu katanya, tanya saja kepada mereka gitu. Tentu jawabannya cukup mengagetkan juga ya, padahal itu juga merupakan bagian dari PSSI gitu, merupakan bagian dari federasi. Alasannya pun juga tidak tahu, itu benar-benar sangat mengagetkan. Jadi sampai saat ini kita pastinya supporter fans Timnas Indonesia masih menunggu tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh PSSI. Tentu kita ya menginginkan, mayoritas semua pecinta sepak bola Indonesia ingin ada evaluasi besar-besaran, dan tentunya ya dengan hasil yang tidak mengesankan ini bagi tim nasional Indonesia, tuntutan dari fans Timnas Indonesia mayoritas Patrick Kluivert segera dipecat atau mengundurkan diri gitu. Kemarin hari Selasa kalau tidak salah ya, Patrick Kluivert sempat mengunggah postingan di Instagram dan ya banyaklah dia mengetik banyaklah kata-kata gitu. Dia katanya merasa sangat kecewa juga, bukan hanya kita sebagai masyarakat Indonesia dan pecinta sepak bola Indonesia, dia juga sebagai pelatih bertanggung jawab, tetapi kolom komentarnya ditutup gitu. Tentu ya berarti dia sudah jelas anti kritik gitu, seperti itu. Dan bahkan ketika selama di Arab Saudi pun, di Jeddah pun banyak wartawan yang ingin meliput, bukan banyak sih tapi hampir semua itu tidak di-approve katanya ya, menurut berita yang beredar seperti itu. Sebaliknya wartawan dari tim lawan Arab Saudi dan juga Irak, tentu mereka banyak sekali mereka yang di-approve oleh federasinya gitu, tetapi kita sebaliknya malah tidak di-approve gitu. Nah tentu itu juga menimbulkan pertanyaan, apakah memang tim kepelatihan ini benar-benar anti kritik atau seperti apa gitu. Jadi ini sudah jelas ya yang membuat kita gonjang-ganjing di round keempat ini. Dan banyak juga keanehan sebenarnya ya, mulai dari bagaimana persiapan, tentu nanti mungkin akan diutarakan ya pastinya oleh manajer timnas atau ketua badan tim nasional Pak Sumarji kepada PSSI seperti apa, mulai dari persiapan hingga pertandingan terakhir melawan Irak di dalam locker room itu seperti apa, nanti kita tunggu gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa entah itu kebetulan atau memang ini seperti apa, jadi di round keempat ketika menghadapi Arab Saudi dan juga Irak itu starting line up menghadapi Arab dan starting line up menghadapi Irak itu selalu ada 4 pemain BRI Super League gitu atau Liga 1 ya. Nah ini entah kebetulan atau seperti apa. Ada yang bilang oh mungkin ini bagian dari pesanan, oh mungkin ini bagian dari klausul kontraknya gitu seperti itu. Nah itu juga ada yang mengait-ngaitkan seperti itu. Memang kita juga pasti mikirnya ya kemana-mana gitu, tetapi ya sekali lagi kita akan tunggu nanti evaluasinya seperti apa, yang katanya ini akan diselenggarakan minggu depan. Nunggu ketua umum PSSI yang masih ada acara katanya seperti itu ya. Jadi ya kita tunggu pokoknya secepatnya. Sebagai fans timnas tentu kita ingin ada kejelasan terkait masa depan tim nasional Indonesia ini. Memang kita sudah gagal di Piala Dunia 2026, tetapi tentu kedepannya Piala Asia 2027, kualifikasi Piala Dunia 2030 itu jangan sampai
terulang lagi hal-hal seperti ini. Mumpung kita masih ada waktu untuk menyongsong Piala Asia 2027, ya kurang lebih sekitar satu tahun setengah lagi. Kalaupun misalkan diganti Patrick Kluivert bersama gerbongnya ini, ya itu bisa gitu ya, dan waktunya cukup jika nanti datang lagi pelatih baru untuk memulai kembali dari awal seperti itu. Dan hal-hal yang menarik di round keempat adalah tentu kita tahu pelatih Arab Saudi Herve Renard berasal dari Prancis dan dia tidak bisa berbahasa Arab. Tentu ada penerjemahnya. Begitupun juga Irak, pelatihnya dari Australia, ya Graham Arnold. Dia juga tidak bisa berbahasa Arab ya. Irak kan juga pastinya bahasanya bahasa Arab ya. Nah, sementara kita ya Patrick Kluivert, pelatih dari Belanda, bisa berbahasa Inggris dan juga bahasa Belanda, dan mayoritas pemain kita banyak dari Belanda dan mereka juga pasti berbahasa Inggris dan Belanda. Gitu. Apakah ini adalah yang memang ditentukan oleh PSSI, pelatih sebelumnya itu adalah kendala bahasa, atau seperti apa? Ternyata ketika sudah diganti dengan bahasa pelatih dan pemain yang sesuai, tentu malah kita juga tidak bisa berbuat apa-apa di round keempat ini. Arab Saudi dengan pelatih asal Perancis, apakah mereka terkendala bahasa? Tidak. Mereka akhirnya lolos ke Piala Dunia ya. Arab Saudi. Irak, apakah mereka ada kendala bahasa? Tidak. Mereka lolos ke ronde 5 gitu. Jadi ya tentu ini perlu dipikirkan lagi kalau memang alasannya kendala bahasa itu tidak make sense ya, tidak masuk akal. Dan memang ada juga beberapa fakta yang menarik juga terkait pertandingan antara Irak menghadapi Indonesia ya. Ketika kita di babak pertama menguasai hampir sampai pertengahan babak kedua tuh. Ternyata Irak itu bukan bermain jelek ya, terus diserang oleh kita, tetapi memang strategi mereka seperti itu. Jadi beberapa pengamat mengamati strategi Irak dan mencari tahu terkait strategi yang dibawakan oleh Graham Arnold ini. Ternyata Graham Arnold ini terus mempelajari taktik dan strateginya tim nasional Indonesia. Setelah dia saat itu gagal ditahan imbang oleh Indonesia di GBK, masih memegang timnas Australia saat itu 0-0, dan Indonesia masih dipegang oleh STY. Lalu dia dipecat. Tidak lama kemudian setelah itu dia di-hire oleh Irak dan kembali bertemu dengan Indonesia. Nah, Graham Arnold ini terus mempelajari permainan dan taktik Indonesia. Dan Graham Arnold ini mengadopsi strategi yang dibawakan oleh Sintayong saat itu. Ya, jadi mereka menunggu di babak pertama, mereka menunggu benar-benar compact defense. Ya, karena memang Graham Arnold tahu bahwa Indonesia staminanya sudah terkuras di pertandingan pertama melawan Arab Saudi. Nah, begitupun juga di pertandingan menghadapi Irak, ya mereka kuras juga tuh di babak pertama, dibiarkan menyerang. Di babak kedua lalu Graham Arnold mengeluarkan pemain-pemain intinya sebagian tuh ya. Jadi seperti Zidane Iqbal, Youssef Amin, Ali Yassim, pemain-pemain yang fresh tuh dimasukkan di pertengahan babak kedua, sehingga terbukti kan di pertengahan babak kedua kita kewalahan, terus diserang oleh Irak dan akhirnya kita kebobolan gitu. Jadi itu tim analis dari Graham Arnold sangat cerdas, benar-benar menganalisis kekuatan timnas Indonesia sebelumnya seperti apa. Sementara dari tim kepelatihannya Patrick Kluivert, apakah ada tim analisnya gitu? Tentu menganalisis timnas Irak kah sebelumnya atau seperti apa ya, kita tidak tahu gitu, karena strateginya pun memang ketika melawan Irak tentu lebih baik lah dibandingkan dengan Arab Saudi, ada perkembangan, tetapi ya tentu kita juga tidak bisa mencetak gol gitu. Jadi kita tunggu ini kedepannya seperti apa, dan harapannya ya segera diputuskan gitu, karena tim nasional Indonesia akan segera persiapan menuju Piala Asia 2027, dan tentu di bulan depan pun akan ada FIFA Matchday ya di bulan November. Walaupun pastinya kita sebagai fans timnas Indonesia butuh waktu gitu ya, tidak se-excited sebelumnya menunggu timnas bermain gitu. Jadi yaitu
kita tunggu nanti evaluasi yang akan dilakukan oleh federasi seperti apa, PSSI ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.